Oke, halo Sobat Enjoy. Ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Cuma kali ini videonya Sobat ya. Video suasana Sibolga ya. Kota Sibolga sekitar 3 hari pasca bencana kemarin ya Sobat ya. Sekitar tanggal 28 November 2025. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nanti bagaimana sekilas perubahan-perubahan yang terjadi semenjak terjadinya bencana. Oke Sobat Enjoy, langsung aja kita simak videonya. Enjoy, you. Halo, assalamualaikum Sobat Enjoy. Kali ini kita mau buat video 3 hari pasca bencana kemarin ya. Kira-kira gimana situasi kota Sibolga? Yuk kita gas. Kebetulan ya rumah kita itu di daerah dekat gunung ya. Nih lihat ya. Ini banyak warga yang memanfaatkan pinggiran kaki gunung itu untuk mencari sumber air bersih guys ya. Kenapa? Karena memang pasca bencana 25 November 2025 kemarin itu akses listrik, air itu memang benar-benar putus guys, matilah ya. Jadi setiap hari itu warga harus keluar rumah mencari sumber air bersih ya, baik itu dari gunung atau dari mana gitu ya, pokoknya gimana caranya mencari air bersih. Karena benar-benar tragedi itu benar-benar gimana ya, bikin situasi itu jadi kacau ya guys ya. Nah sekarang saya ini posisi naik motor mau ke arah ini ya, tangga 100 karena istri kebetulan kerja. Nah lihat nih guys, nah ini di depan Tugu Ikan mengarah arah Sibolga ya. Nih begitu padat, ramai lah, karena setiap hari warga harus berjuang mencari air bersih. Udah gitu mungkin buat memasak ya guys ya, jadi orang masih ada yang mencari sarapan. Di mana-mana itu tempat sarapan pasti ramai banget guys. Karena kalau untuk memasak, termasuk juga itu terjadi kelangkaan gas ya sobat ya. Udahlah gasnya langka, listriknya padam, air nggak ada. Kebayang nggak guys ya? Ya memang secara daerah kota Sibolga tidak hancur porak-poranda ya, tapi memang dampaknya itu loh guys. Sekolah diliburkan kalau nggak salah ya, sekitar 2 minggu ya. Nah ini sepanjang jalan orang rame mencari bahan bakar, mencari air. Nah di depan kita sebelah kanan ini kantor PDAM ya, perusahaan daerah air minum. Ini juga setiap hari akan diserbu warga guys untuk mendapatkan air bersih. Nah oke sobat enjoy, sekarang ini kita mau ngelewatin JPO Simpang Parombunan ya. Nah ini terus mau mengarah ke arah kota. Di sini cuaca itu masih sangat suhu itu dingin karena masih hampir tiap hari masih turun hujan. Memang nggak selebat waktu tragedi guys ya. Jadi kita coba meliput gimana sih kota Sibolga, yang sisi beberapa jalanan kota Sibolga pasca bencana. Semua tempat usaha itu tutup ya guys ya. Tempat usaha tutup, sekolah juga diliburkan, pasar juga nggak bisa beroperasi guys. Jadi ya kita harus bertahan guys. Ini juga istri dari kantornya mereka masuk ya kemarin.
Nah guys, ini kelihatan macet guys. Kenapa ini macet? Karena di depan itu simpang ke Jalan Murai. Nah sobat enjoy, biar tahu Jalan Murai itu kemarin kena dampak bencana ya. Tuh gunung di Jalan Murai di pekuburan Hahulongan itu runtuh guys. Itu gunung gede banget, luas banget, itu menimpa rumah di samping pekuburan Hahulongan guys. Semoga para korban semua husnul khotimah, keluarga pada keluarga guys. Nah jadi di sebelah kanan itu simpangnya mau ke Jalan Murai. Kenapa selalu macet? Karena dari arah Jalan Murai menuju Jalan SM Raja itu pasca bencana beberapa waktu itu air masih terus mengalir ke jalan raya guys. Jadi disarankan untuk pelan-pelan aja lewatnya karena masih cukup deras air yang mengalir dari arah Jalan Murai ke SM Raja guys. Jadi menyebabkan macetnya guys. Ini pemandangan tiap hari guys, pasca bencana itu pasti kayak gini. Di sini selalu macet. Nah nanti kita lihat ya sebelah kanan. Jadi kayak gini lah guys. 3 hari pasca bencana, kota Sibolga ramai riuh karena masing-masing mencari keperluannya. Nah itu jadi air yang dari arah Jalan Murai itu turun ke bawah ya guys ya, ke arah SM Raja terus sampai ke bawah ke Jalan Elang. Jadi rumah di pinggir jalan sekitar SM Raja itu harus memasang dam atau penutup gitu ya, biar mereka nggak kebanjiran juga karena air yang datang dari Jalan Murai cukup deras guys. Nah nanti di depan kelihatan tuh guys, jadi airnya itu bener-bener nyebrang jalan. Jadi ya harus hati-hati guys. Nah tuh guys, kelihatan kan sebelah kanan tuh. Nah itu sumber air dari Jalan Murai guys, masih cukup deras guys 3 hari pasca bencana itu. Nah jadi rumah-rumah di sebelah kiri itu juga mereka pasang pembatas pasir dalam karung gitu ya, buat nutupin biar air ke mereka itu nggak terlalu deras karena masuk ke rumah guys. Bawa air tanah gitu, pasir, jadi mereka harus kasih pembatas gitu biar nanti air mengalir ke arah kiri bawah sana. Nah itu pembatas tuh, nanti air mengalir ke kiri karena sifatnya air kan akan menuju tempat yang paling rendah. Jadi airnya diarahkan itu ke Jalan Elang menuju arah laut ya guys ya. Ini rame tiap hari kayak gini guys. Tuh kalau nggak dibatasin tuh, nah itu kalau nggak dibatasin masuk tuh semua guys ke dalam rumah tuh. Jadi dipasang karung pasir gitu. Tuh, cukup tinggi loh guys di pinggir jalan. Cuma infonya kalau di Tapteng luar biasa hancur banget guys. Nah ke kiri itu Jalan Elang ya, langsung ke arah laut. Nah di sana semua tempat sarapan itu rame pasti guys, karena buat masak itu masih susah, gas langka, mungkin orang harus pakai kayu bakar pada waktu itu ya. Nah ini langsung kita menuju masih di SM Raja. Nah ini ya guys ya, yang paling menyedihkan itu lihat antrian sebelah kiri itu antrian SPBU guys. Semua SPBU di kota Sibolga antrian itu luar biasa guys. Karena saya sendiri ngisi bensin itu minimal 3 jam baru saya dapat bensin. 3 jam itu kayaknya rasanya sebentar itu, karena memang kondisinya memang kayak gitu guys. Tuh semua kondisi SPBU kayak gitu. SPBU nya benar-benar ngantri setiap hari guys. Ratusan warga itu berebut BBM ya, karena nggak tahu ya terganggu pasokannya pasca bencana. Nah
Nah, di depan sana juga di sebelah kanan dekat SD itu ada sumber air guys. Itu juga rame itu. Nah, ini kita masih lanjut ya guys. Karena tujuan kita itu nanti ini juga buat ngantar istri ke kantor ya. Karena luar biasa, selama bencana 2025 kemarin November, bank yang buka itu Bank BRI ya. Setahu saya, sepenglihatan saya ke BRI luar biasa, tetap hadir di dalam kondisi masyarakat yang terkena bencana. Luar biasa BRI. Nah, lihat ini di depan Masjid Al-Jihad guys, masih genangan airnya bercampur pasir ya. Oke, kita lanjut guys. Nah, ini airnya ke kiri, ke arah jalan Rasak ya, jalan 1. Oke, lanjut kita ke arah ini ya, kebun jambu. Tiap hari kayak gitu pemandangannya guys. Nyari gas nggak ada, susah banget. Nyari BBM berjam-jam, listrik mati, air mati. Nah, oke, kita lanjut ya guys ya. Oke guys, di depan itu sebelah kanan ada SPBU, biasa disebut orang Sibolga SPBU Kebon Jambu ya. Pagi dia belum buka, tapi udah siap-siap ditungguin antrian guys. Tuh lihat tuh sebelah kanan antriannya, SPBU-nya belum buka loh guys. Antriannya tuh udah siap-siap mau ngantri berjam-jam pun jadi, yang penting dapat BBM guys. Pada waktu itu memang benar-benar sangat antri luar biasa, karena secara bersamaan orang mencari BBM. Oke guys, tuh sebelah kanan tuh gunung juga kena dampak, cuman nggak terlalu besar ya. Oke, kita lanjut menuju terminal guys. Oke, nah tuh SD tuh nggak ada yang sekolah ya, sebelah kanan tuh. Nah, ini terminal penumpang kota Sibolga sebelah kiri ya guys. Nah, itu kantor Dishub, ada bis biru, bis kuning maaf. Nah, ini terminal kota Sibolga guys, terminal penumpang. Oke guys, lanjut ya. Di depan itu kita lewat dari depan Masjid Budi Sehati ya, sebelah kanan itu. Nah, kebetulan kemarin sebelah kanan itu kan ada masjid tuh. Nah, itu yang Tosca ya. Nah, di belakang masjid ini tuh ada korban guys, korban meninggal dunia. Rumahnya tertimbun longsor guys. Ada korbannya berapa ya, mungkin lebih dari 3 orang mungkin ya. Karena korban terakhir yang ditemukan itu anak kecil usia berapa ya, 10 tahun apa kelas 4 SD lah gitu guys. Nah, itu jadi korbannya itu tertimbun di dalam rumah ya, yang kena longsor guys. Semoga semua korban yang meninggal dunia itu husnul khatimah ya guys, diterima Allah Subhanahu wa taala, keluarga dikuatkan ya Allah. Itu pun proses evakuasinya susah guys, karena dia posisi di dalam gang terus di gunung. Alat berat itu nggak bisa masuk, jadi yang bisa masuk hanya selang pemadam, jadi disemprotin lah itu gunung-gunung itu untuk membuang semua lumpur yang mengalir ke jalan. Maka depan masjid itu kuning semua guys. Alhamdulillah semua udah lancar. Nah, ini ditutup guys ya, ini jalanan ditutup, jadi dialihkan ke bawah ya. Nah ini dia guys, saya ambil view dari depan tadi yang ditutup. Dan saya udah ngantar istri ke BRI ya. Nah tuh guys, nah, ini ditutup nih di sini guys. Kenapa ditutup? Karena longsor gunung itu sampai menutupi
hampir seluruh jalan raya guys, jadi tertutup longsor. Jadi di depan Bank Mega ya, itu ada namanya resto ya, warung Uci apa rumah Uci gitu ya, resto gitu. Jadi benar-benar restonya itu hilang guys, habis diterjang longsor dan ada korban meninggal dunia juga guys. Nah ini setiap hari di sini jadi tontonan warga guys, karena mereka penasaran pengen lihat proses evakuasi dari para korban yang tertimbun di rumah Uci tersebut. Itu sejenis cafe gitu ya guys, tempat makan. Nah tuh lihat tuh, itu yang bekas tertimbun tanah itu di aslinya itu ya, itu bangunan cafe guys, kayak rumah makan gitu, tempat kuliner gitu guys. Yang sebelumnya memang enak suasananya makan di situ, lingkungannya adem, masih, tapi gimana guys ya, alam berkata lain. Pas gunung yang di belakangnya itu langsung rubuh dan menimpa semua bangunan satu kafe guys, habis. Dan ada korban juga meninggal dunia, semoga husnul khotimah ya Allah. Nah jadi setiap hari selama pasca bencana, warga itu setiap hari berkumpul di depan Bank Mega ini, semakin sore semakin ramai guys, hanya untuk melihat proses evakuasi. Ini karena masih pagi nih guys, belum ramai. Kalau sore ramai banget ini, banyak yang parkir, banyak yang sekedar lewat, bahkan ada yang duduk sengaja pengen ngeliat evakuasi. Nah ini kita keluar lagi ya, kita keluar lagi, udah nganter si mama tadi ke BRI, kita coba keluar mau ngeliat-liat lagi gimana keadaannya. Nah ini kita ambil arah si Mare-Mare ya guys. Nah ini ada tenda apa ini, BNPB ya, BPBD ya, sorry guys, kalau di daerah itu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tapi tendanya tadi BNPB sih, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya gitu deh. Nah itu tenda bantuan ya. Nah ini simpang kanan kita ke arah Tarutung mau ke Medan. Nah, kita lurus ke bundaran PLN. Nah kalau pasca kejadian itu ya guys, jalan Sibolga Tarutung arah Medan itu putus total guys, sangat memprihatinkan. Kalau nggak salah informasinya ya, ada sekitar 170 titik longsor dari Sibolga menuju Tarutung. Bisa kebayang nggak guys, itu akses putus total. Bahkan pada waktu bencana ini, kalau dari Sibolga mau ke Medan harus muter guys, lewat Barus ya, bahkan lewat Subul Salam Aceh. Benar-benar yang biasa perjalanan itu ditempuh hanya 8-10 jam normal Sibolga Medan, selama bencana kemarin kalau lewat Aceh itu bisa tembus katanya 20 jam guys. Wow, lihat kondisi sungai juga tuh habis, itu jadi dangkal banget guys. Itu sungai dari Ekdoras ya, depan SMA Negeri 1 Sibolga. Nah ke dalam sana guys, nah kita coba masuk nih ya. Aduh bisa nggak ya? Oh belum bisa guys kayaknya nih. Nah 3 hari pasca bencana ini jalanan masih susah banget tuh. Ekdoras itu ini aslinya apa ya, dalam ya guys, jauh tuh sungainya di bawah, tapi diterjang sama banjir. Nah kalau ke dalam itu lumpur semua guys, jadi kita milih mutar aja dah, kita milih cari tempat lain aja guys, karena ke dalam tuh masih lumpur, masih tinggi, mungkin jalanan masih tertutup, masih belum bisa full evakuasi ya, masih belum bisa dirapiin guys, semua berproses ya. Nah ini kita lanjut ke arah lapangan si Mare-Mare guys, kita muter-muter aja, lihat lihat keadaan Sibolga gimana pasca bencana kemarin. 3 hari ini hari Jumat ya, karena anak sekolah masih libur, bisa jalan sama Bang Hafiz habis ngantar si mama. Oh ya kebetulan kemarin juga kan selama bencana itu alhamdulillah si mama masuk kerja, jadi kita bisa ngecas. Bayangin guys, kita ngecas itu numpang lah di kantor si mama, karena kantornya pakai genset ya, buat ngecas HP, ngecas power bank, terus ngecas lampu, raket
nyamuk segala macam kita titip di sana guys. Nah ini kita semari-mari ya. Nah, di depan itu ikan bakar ririn ya. Ini ada pohon tumbang dikit. Oke guys, kita masih muter, lanjut guys. Mana lagi kita nih? Oke, kita masih lanjut guys. Mari-mari, arah mana kita ini? Oke, kalau lurus ke arah ujung Sibolga, kanan ke arah Mela, kiri ke arah Polres. Oke, kita ambil lurus ya. Lihat itu apa ya? Gotnya itu tuh aslinya tinggi guys, tapi benar-benar jadi dangkal gitu karena full berisi tanah dan pasir ya. Jalanan juga masih licin guys, hati-hati karena memang benar-benar terendam semua bekas tanah itu. Nah, kita melewat ke arah ini ya, pantai ujung Sibolga ya guys. Oke, kita masih lanjut guys. Nah nanti mungkin kita di depan belok kiri kita ke arah SPBU Taman Bunga. Mau lihat gimana? Di SPBU ya. Nah ya benar, kita ke kiri. Nah sebelah kanan tuh sebelum jembatan masuk ke wisata Pajus, pantai ujung Sibolga ya guys ya. Nah tuh Pajus tuh sebelah kanan. Nah tuh sungainya masih dipenuhi pasir, lumpur ya guys. Oke, kita masih lanjut melewati pasar Kota Beringin ya. Kota Baringin ya, Kota Baringin Sibolga. Nah, kita lewat Bang Sumut sebelah kiri. Ini Bang Sumut. Oke. Nah, di depan sebelah kiri itu lihat pasar Kota Baringin. Nah, pasar Kota Baringin. Kita lanjut sampai nanti di ujung itu SPBU Taman Bunga. Nah, SPBU Taman Bunga nggak kalah chaosnya guys. Saya antri bensin aja sampai 3 jam 4 jam pernah maksimal, luar biasa. Untuk memfullkan satu sepeda motor butuh waktu 4 jam guys. Perjuangan banget pasca bencana. Nah ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini kantor Telkom dan mereka itu membantu masyarakat. Jadi di situ bisa ngecas guys. Nah tuh banyak warga itu duduk buat ngecas, ngecas gadget mereka, HP apa gitu. Dikasih gratis sama pihak Telkom, luar biasa. Thanks Telkom. Nah ini SPBU, dilihat antriannya guys. Wih, setiap hari guys. Ini di tempat saya ngisi bensin ini guys. Saya butuh waktu 3 jam guys untuk mengisi bensin sampai full, sampai dapat antrian 3 jam 4 jam guys. Saya nggak ngisi kali ini ya, kebetulan saya udah ngisi. Saya cuma lewat mau lihat di antriannya tuh. Ini antrian jerigen belum pada datang nih guys. Kalau jerigen udah datang guys, kayak orang mau pada demo. Semua orang berlomba-lomba mau nyari bensin guys. Di semua SPBU di Kota Sibolga itu mengalami kelangkaan BBM yang mewajibkan kita ngantri berjam-jam guys. Dan mau nggak mau kita harus ikut antri ya guys. Oke, sobat enjoy. Inilah sekilas beberapa sisi jalanan di Kota Sibolga 3 hari pasca bencana. Hari Jumat tanggal 28 November 2025. Kita ngelihat antrian yang luar biasa panjangnya guys, mulai dari pagi sampai malam. Lihat nih antrian yang gak putus-putus guys. Ini mah masih pagi guys, makin siang makin sore makin panjang antriannya. Oke sobat enjoy, sampai di sini dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi kalau ada video berikutnya. Nah kita belok di Sibolga Square atau Pasar Juanda Malam. Oke sobat enjoy, semoga semuanya sehat-sehat aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton dan ketemu di video berikutnya. Thanks, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke sobat enjoy, sampai ketemu di video berikutnya.
Enjoy you.